Melisa akhirnya membuatkan aneka cemilan dan juga snack sore untuk sang anak terkasih dan menantunya. Mereka berempat kumpul bersama di meja makan. Makan yang banyak ya sayang, biar kamu sehat dan juga bayi dalam kandungan kamu juga tumbuh sehat, ucap Melisa pada sang anak. Sekarang kamu tidak hanya makan untuk dirimu saja, tapi untuk dua anak kamu juga, ucap Melisa lagi. Rasa bahagianya seolah bertambah setelah menemukan sang anak Kia yang sudah lama terhilang. Kini dirinya akan mendapatkan gelar sebagai nenek, karena sebentar lagi dia akan mempunyai cucu. Iya ma, Kia akan makan yang banyak, balas Kia dengan riang. Kia tak henti-hentinya bersyukur bahwa dia masih dikasih kesempatan untuk berkumpul kembali dengan keluarga kandungnya. Kasih sayang ibu dan ayah yang tidak pernah dia rasakan sewaktu kecil, justru dia terima di saat dia juga sedang mengandung. Marlon, kenapa diam? Ayo dimakan nak, ajak Melisa. Iya ma, jawab Marlon. Dia benar-benar terpaku dengan kecantikan sang istri. Rasanya setiap hari rasa cintanya pada Kia semakin bertambah. Tetapi di saat rasa cintanya bertumbuh semakin besar, justru Kia seolah sulit untuk digapainya. Roy yang memperhatikan interaksi anak dan menantunya merasa sedikit janggal, seperti ada yang salah nih. Ada apa dengan mereka berdua ya? Sepertinya hubungan keduanya sedang tidak baik-baik saja, pikir Roy sambil terus memperhatikan anak dan menantunya. Kia, itu piring suami kamu masih kosong sayang. Ayo diperhatikan juga suaminya, seru Roy. Dia hanya ingin menjadi pendamai bagi anak dan menantunya itu. Apa-apa? Tanya Kia terkejut. Aku sampai lupa kalau ada Marlon, batin Kia. Kamu kamu mau makan apa? Tanya Kia pelan. Senyum pun terkembang di kedua sudut bibir Marlon. Baginya mendapatkan perhatian dari Kia sama dengan bisa bernafas, sekalipun harus melalui ayah mertuanya dulu. Apa saja sayang, apapun yang kamu pilih, aku pasti akan makan, jawab Marlon penuh dengan cinta. Kenapa dia selalu saja membuatku malu sih? Bukannya jawab biasa aja, batin Kia. Oh, baiklah, aku mengerti, seru Kia dengan cepat. Melisa yang tidak tahu apa-apa justru semakin menggoda anak dan menantunya. Kalian berdua ini romantis sekali ya. Kalian benar-benar pasangan serasi. Bikin iri mama aja deh, goda Melisa. Kia yang sedang minum itu pun tersedak karena ucapan sang ibu. Kia, seru Marlon, Melisa dan Roy bersamaan dengan nada cemasnya. Marlon bahkan berlari ke sisi Kia. Sayang, kamu tidak apa-apa, tanya Marlon dengan cemas. Marlon pun terus mengelus punggung Kia dengan lembut. Aku nggak apa-apa, balas Kia dengan cepat. Kia, hati-hati nak, ucap Roy yang diiyakan oleh Melisa juga. Kia pun meminum air yang sudah disiapkan oleh sang suami sampai tandas. Mama nih, kenapa pakai ngomong begitu sih? Untung aku lagi makan nasi, jadi cuma keselak nasi. Coba kalau aku lagi makan durian, batin Kia. Ya udah, ayo kita makan dulu, jangan bicara ya, seru Melisa. Ayo lanjutkan makannya dulu. Keempatnya pun akhirnya bisa menikmati snack dan cemilan sore yang dihidangkan oleh Melisa. Jam 6 malam. Selesai menikmati snack time yang dibuat oleh Melisa, Roy dan Marlon berbincang-bincang di taman belakang. Sementara Kia dan Melisa berbincang di kamar Melisa. Melisa benar-benar tidak menyia-nyiakan waktunya untuk memberikan kasih sayang penuh kepada anak bungsunya itu. Mereka berbincang-bincang di ranjang sampai membuat Kia tertidur dalam pelukan Melisa. Kia tertidur dalam pelukan ibu kandungnya.
Mama benar-benar menyesal sayang. Mama pikir Mama tidak akan bisa bertemu dengan kamu lagi, gumam Melisa sambil terus membelai lembut rambut Kia. Astaga, kamu sampai tertidur. Sebaiknya Mama pindahkan kamu di kamar saja. Melisa dengan hati-hati melepaskan pelukan Kia. Apakah aku mengganggu kalian? Tanya Melisa pada suami dan menantunya itu. Setelah membuat Kia tertidur, Melisa lekas meninggalkan kamarnya dan mencari Marlon. Kamu tidak ganggu sayang, ada apa? Tanya Roy. Loh, mana Kia? Tanyanya lagi setelah tidak melihat sosok sang anak di samping istrinya itu. Kia sudah tertidur, makanya aku kesini, jawab Melisa. Marlon, kamu bawa istrimu ke kamar aja ya. Kamu menginaplah di sini juga. Mama gak tega mau bangunin Kia, seru Melisa. Kia sudah tidur, Ma, tanya Marlon. Iya, Nak, kamu mending pindahin Kia ke kamar aja. Dan kamu nanti Mama siapkan bajunya Revo. Kebetulan dia juga sedang ada di luar kota, dan badan kalian kan sama. Lanjut Melisa kembali. Mama siapkan baju untuk kamu dan makan malam ya. Kamu langsung ke kamar Mama aja dan bawa Kia, ucap Melisa memberikan tugas kepada Marlon. Baik, Ma, jawab Marlon dengan cepat menerima perintah dari ibu mertuanya itu. Pah, Marlon ke kamar dulu ya, pamitnya kepada sang mertua laki-laki. Iya, cepat sana bawa istrimu pindah dulu sana, balas Roy dengan ramah. Papa harap hubungan kalian terus baik dan tidak ada masalah serius, pikir Roy. Marlon pun segera menuju ke kamar mertuanya untuk memindahkan Kia. Dia tertidur pula sekali, semoga aja dia nggak bangun. Nanti pas aku pindahin, gumam Marlon. Lalu dengan sangat hati-hati sekali, Marlon mengangkat tubuh Kia dalam pelukannya. Aku mencintaimu, aku benar-benar mencintaimu. Aku akan berjuang untuk merebut hatimu kembali, gumam Marlo di depan wajah Kia. Dengan perlahan, kini Marlon berusaha menurunkan tubuh Kia di kamar yang sudah disediakan oleh mertuanya itu. Namun saat Marlon ingin bangun dan beranjak, Kia justru menarik tangan Marlon. Gerakan cepat Kia membuat Marlon kaget, namun senyum cerah di wajah Marlon tidak bisa ditutupi lagi. Kia dalam keadaan tertidur berpikir kalau tangan Marlon mungkin tangan ibundanya. Melihat kesempatan ini, Marlon pun tidak tinggal diam. Dia dengan leluasa justru memeluk tubuh sang istri dengan erat dan penuh kasih sayang. Jika Kia dalam keadaan sadar, sudah dipastikan bahwa 1000 macam alasan akan dilontarkan Kia untuk menghindarinya dan menolaknya mentah-mentah. Aku benar-benar mencintaimu, Zaskia Fiona. Oh salah, Zaskia Wijaya, seru Marlon sambil melesatkan ciuman di bibir sang istri dengan pelan tanpa berniat membangunkan Kia. Pak, Mama manggil Marlon tadi di kamar tapi sepertinya dia juga tertidur deh, ucap Melisa. Biarkan aja mereka mah, mereka mungkin sangat lelah. Nanti kalau sudah bangun juga mereka akan makan. Lebih baik kita makan aja dulu, Papa sudah lapar nih, seru Roy kelaparan. Kia dan Marlon sama-sama terlelap dalam pelukan cinta mereka. Marlon bahkan tidak memberikan ruang sedikit pun pada Kia jauh darinya. Sesekali Kia mengusap wajahnya dalam dada Marlon. Dia merasakan kenyamanan, sama seperti Marlon yang merasa nyaman bisa mendekap sang istri tercintanya itu. Baik Kia dan Marlon masih sama-sama bertahan dengan posisi mereka. Namun, tepat tengah malam, jam 12 malam lewat, Kia terbangun karena rasa lapar. Lengu Kia pelan sambil perlahan-lahan membuka matanya. Kia kembali dibuat terkejut saat membuka matanya karena mendapati Marlon yang berada persis di depan wajahnya dan sedang memeluk dirinya. Ini kok kenapa dia jadi ada di sini? Bukannya tadi aku tidur sama Mama Melisa, batin Kia. Aduh, mana lapar lagi, gumam Kia dengan pelan. Lebih baik aku ke dapur deh. Oh iya, lebih baik aku bangun pelan-pelan aja. Aku gak mau membangunkannya. Dengan sangat hati-hati sekali, Kia mencoba bangun. Dia tidak ingin Marlon ikut terbangun. Kia mulai melepaskan tangan Marlon yang memeluk dirinya secara hati-hati. Pelan-pelan Kia, gumamnya pada dirinya sendiri. Tangan Marlon berhasil menahan tangan Kia. Kamu mau kemana malam-malam begini?
ucap Marlon dengan suara seraknya yang semakin membuat hati Kia mendesir mendengarnya. Astaga, kenapa bisa ketahuan sih? Dasar Kia bodoh, tutup batin Kia. Aku nggak mau ke dapur sebentar, balas Kia dengan gugup. Ya udah, kalau gitu aku ikut ke bawah, balas Marlon balik. Marlon pun segera bangun. Jangan, gak usah, kamu di sini aja ya. Biar aku ke bawah sendirian, ucap Kia dengan cepat. Aku temani atau kamu tetap diam di kamar ini. Kamu bisa pilih salah satunya, tegas Marlon tanpa mau menerima bantahan dari Kia. Selalu saja begini, selalu aku yang harus memilih, menyebalkan. Wajah Kia dalam hatinya. Iya, yaudah ayo, ucap Kia dengan malas. Aku kesini kan untuk menenangkan hatiku, kenapa jadi begini sih, batin Kia. Sayang, tunggu aku dong, seru Marlon dengan manja sambil memegang tangan Kia erat tanpa mau melepaskannya. Kia pun mulai beraksi di dapur rumah milik orang tua kandungnya. Dia membuat nasi goreng telur kesukaannya serta membuat mie goreng telur sekaligus. Jadi jemari Kia memang terlihat sangat lihai dengan alat-alat dapur yang ada. Saking seriusnya memasak, bahkan Kia tidak sadar bahwa Marlon terus memperhatikannya. Tatapan kekaguman Marlon kepada Kia semakin menjadi-jadi, bahkan bisa dibilang rasa cintanya semakin bertumbuh kuat dalam hatinya. Aku hampir saja kehilangan wanita ini. Aku hampir kehilangan permata paling indah yang pernah kutemui, ucap Marlon dalam hati. Kia mulai memotong semua bahan dari bumbu di atas talenan kayu yang ada. Namun saat dirinya mengiris bawang putih, Kia tidak berhati-hati. Akibatnya jari telunjuknya pun tergores pisau yang tajam. Seru Kia meringis kesakitan sambil memegang jarinya yang sudah mengeluarkan darah itu. Lamunan Marlon pun buyar saat mendengar suara sang istri. Dengan cepat Marlon menghampiri Kia. Ada apa? Tanyanya dengan panik menghampiri Kia. Ini, ujar Kia sambil menunjukkan jarinya yang tergores dan mengeluarkan darah sedikit. Wajah Marlon menjadi pucat dan semakin panik dibuatnya. Astaga, kenapa bisa? Tanya Marlon lagi. Kemarikan tanganmu. Marlon mengambil tangan Kia dan memasukkan jari Kia yang terluka ke dalam mulutnya. Maksud Marlon ialah untuk membantu memperhatikan pendarahannya. Marlon, nggak usah, ucap Kia kikuk. Dia berusaha menarik tangannya kembali, namun Marlon tidak membiarkan Kia menarik tangannya. Hingga terjadilah tarik-tarikan antara keduanya yang dimenangkan oleh Marlon. Kali ini hati Kia semakin dibuat tidak karu-karuan. Selain Marlon membantunya, kini dalam jarak yang dan posisi yang sangat intens pun, Marlon justru menatap Kia dengan penuh cinta. Masih sakit? Tanya Marlon. Kia tidak bisa menjawab, hanya gelengan kepala yang dia berikan sebagai tanda bahwa dirinya tuh baik-baik aja. Marlon kembali mencium jari Kia yang terkena goresan pisau itu, sambil mengobatinya secara natural. Gimana sekarang? Apa masih sakit enggak? Tanyanya lagi sambil menatap Kia. Debaran di dada Kia semakin berdetak cepat. Perasaannya bergelora tidak bisa disembunyikan. Rasa malu pun bercampur menjadi satu. Marlon, sudah, aku tidak apa-apa kok. Seru Kia mencoba menghindari kontak mata dengan Marlon yang terus menatapnya. Kini Marlon melepaskan jemari Kia yang terluka dan menggantinya dengan tatapan semakin intens dan semakin mendekatkan tubuhnya ke Kia. Dia mengurung tubuh Kia dengan kedua tangannya yang berada di sisi kiri dan kanan tubuh Kia. Kamu yakin tidak apa-apa? Tanya Marlon dengan suara beratnya yang tentu saja bisa membuat wanita manapun meleleh dibuatnya. Iya, aku yakin, jawab Kia dengan canggung. Sabar Kia, tenangkan dan kuatkan hatimu. Cobaan ini akan segera berlalu, seru Kia dalam hatinya. Marlon tahu bahwa Kia menghindarinya. Namun bukan Marlon namanya kalau dia tidak berhasil membuat Kia tetap bertahan di sisinya. Apa kamu membenciku, Zaskia Wijaya? Pertanyaannya tiba-tiba dari Marlon yang berhasil membuat perhatian Kia teralih kepadanya. Kini pun Kia balas memandang Marlon. Apa maksudmu? Tanya Kia. Matanya kini menatap Marlon lekat-lekat. Sial, kenapa malah jadi jantungku yang berdetak begini?
Matanya benar-benar indah, batin Marlon. Aku hanya bertanya saja, balas Marlon kali ini dengan kiku. Marlon selalu tidak berkutik jika menatap mata sayu sang istri, mata yang penuh dengan keindahan. Aku tidak pernah membencimu, Marlon. Jawab tulus dari bibir Kia berhasil membuat Marlon senang dibuatnya. Kini Marlon semakin mengurung Kia. Kedua tangan Marlon bersandar mengurung Kia dalam jangkauannya. Kia, aku mohon jangan pernah lari dariku lagi, Kia. Jangan menghindariku lagi karena Marlon, aku nggak bisa bernafas. Minggirlah, ucap Kia memotong perkataan Marlon. Aku bisa kena serangan jantung kalau begini terus, batin Kia gemetaran berhadapan langsung dengan suaminya yang kini berubah semakin baik dan berbeda dengan dulu yang kasar dan terkesan dingin bahkan cuek dengan kehadiran Kia. Melihat reaksi Kia, Marlon tahu bahwa Kia tuh malu dibuatnya. Itu sebabnya Marlon tidak marah. Dia pun tersenyum melihat reaksi sang istri dan justru semakin menggoda Kia. Oke, aku akan pergi asal kamu mau melakukan sesuatu hal, ucap Marlon dengan licik. Dia senang sekali menggoda istrinya itu. Apa? Jawab Kia gugup. Apalagi permainan yang dia siapkan ini, batin Kia tak kalah penasaran dibuatnya. Dengan jelinya, Marlon mencondongkan bibirnya ke depan yang berhasil membuat mata Kia terbelalak dibuatnya. Marlon minggir. Kia pun memukul lembut bibir Marlon guna menjauhkannya. Gerakan cepat Marlon ternyata berhasil mendaratkan bibirnya pada bibir Kia. Wajah Kia memerah sempurna laksana kepiting yang direbus di air mendidih. Sial, dia selalu bergerak cepat untuk hal begini. Dasar mesum, umpat Kia dalam hatinya dengan kesal. Berhasil, 1-0, ucap Marlon penuh kemenangan. Dia pun akhirnya melepaskan Kia. Cepat lanjutkan masaknya, aku juga lapar. Kalau kelamaan, aku yang akan memakan kamu nanti. Kembali goda Marlon yang berhasil membuat hati Kia berdetak semakin hebat sekaligus ngeri dibuatnya.